家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Crew Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Sulin yang pada saat ini berusaha melarikan diri dengan Dewa Taishu. Tiga tuh bersaudara dan para komandan lainnya juga pada saat ini memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Mereka menaiki para Dewa Taishu yang terdekat yang berada di antara mereka. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini berteriak kepada Xiaoyan bahwa mereka akan segera melarikan diri. Xiao Yueli pun segera bergegas dan mata Xiao Yueli menunjukkan semangat yang membara-bara. Sementara itu Xiaoyan sebaliknya pada saat ini Xiaoyan tidak tergesa-gesa dan hanya melihat ke arah langit. Bersama dengan Xiao Yueli yang mengejar di udara, suara keras tiba-tiba terdengar. Dewa Taishu yang dikendalikan oleh Sulin pada saat ini dipukul dengan keras dan formasi segel besar muncul di seluruh langit. Xiao Yueli pun sedikit tertegun sebelum akhirnya bergumam, kapankah formasi blokade seperti ini diatur? Selanjutnya Xiao Yueli melambaikan sabit kematian dengan liar ke arah Dewa Taishu. Tidak hanya Dewa Taishu yang pada saat ini dikendalikan oleh Sulin, tetapi Dewa Taishu yang dikendalikan oleh tiga tuh bersaudara juga pada saat ini terkena hantaman segel blokir. Sosok Xiaoyan pada saat ini menjadi sosok normal dan menepuk Goyan sambil memberikan kata-kata penghargaan. Xiaoyan berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Goyan sangat bagus. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan kembali menginjakkan kakinya dan segera bergegas menuju ke arah Dewa Taishu. Seluruh tubuh Xiaoyan pada saat ini berkedip-kedip dengan guntur dan tombak pemegang bencana seketika muncul di lengan Xiaoyan. Xiaoyan lanjut memasukkan guntur surgawi penghancur kehampaan ke dalamnya. Kemampuan jantung guntur ini adalah untuk mengabaikan pertahanan dari Void God Armor. Xiaoyan ingin melihat apakah tombak bencana akan bisa langsung menembus Dewa Taishu atau tidak. Tombak bencana pada akhirnya berubah menjadi kilatan guntur yang menyilaukan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Dalam waktu sekejap, tombak bencana pada saat ini menusuk ke arah Dewa Taishu. Suara robek terdengar dan sebuah lubang besar segera menembus Dewa Taishu. Seluruh tubuh dari Dewa Taishu juga pada akhirnya dipenuhi dengan jantung guntur penghancur kehampaan. Begitu melihat hal ini, Xiao Yueli pun seketika bergegas maju tanpa adanya rasa takut. Begitu Xiao Yueli menyerbu ke dalamnya, tak lama setelah itu terlihat dua sosok keluar dari Dewa Taishu. Xiao Yueli tampak sedang mengejar Sulin yang pada saat ini masih berusaha untuk melarikan diri. Xiao Yueli berteriak bahwa Yang Mulia Sulin begitu sombong sebelumnya dan apakah ia pada saat ini hanya bisa melarikan diri. Sulin pada saat ini menggertakkan giginya dan berteriak bahwa mereka semut-semut dari Taishu benar-benar mencari kematian. Bala bantuan Taishu akan segera tiba dan jika mereka tidak dapat membunuh Sulin, mereka akan menderita di masa depan. Xiao Yueli pada saat ini dengan dingin segera berkata bahwa ia tidak yakin bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk menunggu bala bantuan. Begitu selesai berbicara, Sulin merasakan adanya hawa dingin yang tidak ada habisnya di belakangnya. Ia merasakan adanya angin kencang yang menderu dan begitu menoleh, ia melihat sosok Xiao Yueli. Namun begitu Xiao Yueli hendak melesatkan serangannya, pada saat ini Sulin segera berteriak ketika mengeluarkan teknik untuk mengganti posisi. Keduanya seketika bertukar, tetapi pada saat yang bersamaan sebuah tinju keras seketika mengenai tubuh Sulin. Terdengar suara teredam yang disertai suara retakan tulang sebelum akhirnya Sulin memuntahkan seteguk besar darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan ketika ia melesat mundur dan menyadari bahwa ini adalah serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Sulit bagi Sulin yang tidak memiliki kekuatan fisik untuk bisa menahan pukulan Xiaoyan ini.
Kondisinya juga semakin lama semakin melemah. Ia benar-benar kesulitan untuk melawan dan ia pada saat ini hanya bisa berpindah-pindah lokasi. Sulin pada akhirnya kembali lagi menampilkan domain luar angkasa miliknya dan sosoknya pada saat ini tampak berubah menjadi banyak. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena meskipun Sulin melakukannya lagi, cedera serius dari tubuhnya pada saat ini hampir membuatnya kehilangan kemampuan bertarung dan tidak bisa pulih. Xiaoyan dan Xiao Yueli juga tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan yang seperti ini. Keduanya memulai kecepatan penuh untuk kembali menyerang ke arah Sulin. Xiaoyan pada saat ini dengan kekuatan spiritual keadaan Di-nya mulai mendeteksi keberadaan Sulin. Meskipun sulit, tetapi Xiaoyan pada saat ini harus berusaha menemukan posisi asli dari Sulin. Sementara itu Sulin pada saat ini terus-menerus merubah posisinya hingga tidak bisa dideteksi oleh Xiaoyan dan Xiao Yueli. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Sulin sekarang adalah menunda waktu sebanyak mungkin dan menunggu bala bantuan tiba. Namun setelah beberapa saat sebuah suara pada saat ini terdengar di telinga Sulin ketika berkata ia menemukannya. Sulin pada akhirnya seketika menoleh dan menatap ke arah Xiaoyan yang baru saja muncul di belakangnya. Kedua belah pihak pada akhirnya berteriak serempak ketika mengeluarkan teknik masing-masing. Xiaoyan menggunakan teknik Yaobang untuk mengendalikan Sulin, sementara Sulin pada saat ini berganti dengan Xiaoyan. Meskipun Sulin pada saat ini terkena Yaobang, tetapi sangat disayangkan kekuatan Xiaoyan masih terlalu lemah. Dengan begitu, maka kekuatan Yaobang ini tidak bisa menahan Sulin untuk waktu yang lama. Sulin pada saat ini benar-benar berhasil mengubah posisinya yang ditukar dengan Xiaoyan. Sulin yang sedikit terpengaruh juga pada saat ini benar-benar mengembalikan kesadarannya dan terbebas dari kegelapan Yaobang Xiaoyan. Ada ekspresi kengerian di wajahnya yang pada saat ini melonjak menjadi semakin kuat. Tanpa sadar ia bergumam, mengapa orang ini memiliki begitu banyak metode. Para dewa asli hanya mengolah tubuh fisik dan metode seperti ini sepertinya tidak dimiliki oleh para dewa asli. Bersamaan dengan Sulin yang masih linglung pada saat ini tiba-tiba sebuah tawa terdengar di belakang telinga Sulin. Sebuah kata-kata juga terdengar ketika sosok yang baru saja muncul berkata bahwa ia menemukannya. Sulin bisa merasakan adanya perasaan dingin di belakangnya dan sebelum ia bisa bereaksi, perutnya pada saat ini seketika tertusuk oleh pedang. Saat berikutnya semuanya menjadi semakin gelap dan Sulin melihat mayat tanpa kelapa. Baru sesaat kemudian ia menyadari bahwa tubuh yang tidak memiliki kelapa ini adalah tubuh milik Sulin. Sosok cantik berdiri di belakang tubuh Sulin yang tidak memiliki kelapa dengan memegang pedang di tangan kirinya dan sabit kematian di tangan kanannya. Xiao Yueli melambaikan sabit kematiannya dan memerintahkannya untuk menangkap jiwa Sulin. Begitu sabit kematian Xiao Yueli menembus tubuh Sulin, pada akhirnya jiwa Sulin seketika ditarik keluar. Xiao Yueli pun segera berkata bahwa ini bukanlah jiwa makhluk sensi dan ia benar-benar dipenuhi dengan bau busuk. Sementara itu Sulin pada saat ini tampak benar-benar panik dan berteriak meminta tolong kepada Xiao Yueli untuk tidak menghabisinya. Ia adalah yang mulia Taiksu. Jika ia mokat, Taiksu pasti akan melampiaskan amarahnya pada seluruh sensi. Selain daripada itu, selama mereka melepaskannya, maka ia akan meminta Taiksu untuk melepaskan 100 sensi mereka. Dalam kesakitan, Sulin pada saat ini masih terus-menerus berusaha mengucapkan kata-kata terakhirnya. Sementara itu mata Xiaoyan sedikit menyipit setelah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Sulin. Xiaoyan lanjut berkata hanya karena Sulin terlalu lemah. Ia tidak perlu membuat pernyataan membujuk seperti itu kepada kelompok Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Sulin pada saat ini tampaknya bisa melihat perubahan suasana hati Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan telah bertindak secara acuh tak acuh, tetapi di mata Xiaoyan pada saat ini sedikit ada kebingungan. Sulin pun segera berkata bahwa semua orang tahu yang mulia ratu telah ditangkap Taiksu. Sepertinya Xiaoyan bukanlah orang dari dunia sensi dan ia baru saja memasuki dunia sensi.
Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Shulin. Sementara itu Xiao Yueli segera berkata sebaiknya mereka segera mencari jiwa. Siapa yang tahu apa yang dikatakan oleh orang ini benar atau tidak. Mendengar hal tersebut, Shulin pada saat ini berteriak bahwa semua yang ia katakan adalah kejujuran. Sebaiknya mereka jangan mencari jiwa Shulin, karena jika tidak Shulin akan langsung mati meledak dan mereka tidak akan mendapatkan informasi apapun. Xiao Yueli tampaknya tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh Shulin. Ia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Shulin benar atau tidak, dan ia pada saat ini segera langsung mulai mencari jiwanya. Informasi berbintik-bintik segera mengalir ke dalam pikiran Xiao Yueli dan Shulin meraung kesakitan. Tidak ada tanda-tanda Shulin pada saat ini akan melakukan penghancuran diri. Xiao Yueli tentu tahu karena ia lebih banyak memiliki kontak dengan Taixu jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Xiao Yueli pun bergumam, fakta bahwa ia tidak menghancurkan dirinya sendiri setidaknya dapat membuktikan bahwa identitasnya seharusnya adalah Yang Mulia Taixu. Xiao Yan pada saat ini masih terdiam memandangi ke arah putrinya yang sangat cerdas. Xiao Yan segera dipenuhi dengan kekaguman. Namun sesaat kemudian Xiao Yan kembali tertegun begitu Xiao Yueli berkata bahwa sepertinya Yang Mulia Ratu benar-benar telah ditangkap oleh Taixu. Xiao Yan seketika dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan sosoknya menatap ke arah Shulin. Sementara itu Shulin yang lemah pada saat ini berteriak bahwa mereka jangan menghabisi Shulin. Jika mereka menghabisi Shulin, maka Yang Mulia Ratu akan dieksekusi oleh Yang Mulia Kedua. Ia adalah saudara kandungnya dan Yang Mulia Kedua tentu akan mencari keberadaan Shulin. Begitu sosoknya selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera membalikkan tangannya dan mengeluarkan bendera penekan jiwa. Bendera ini sama seperti Taixu yang dapat mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat untuk menjadikannya menjadi semakin kuat. Sementara itu untuk tubuh fisiknya, Xiao Yan pada saat ini menjentikan ujung jarinya dan seberkas api langsung menyulut tubuh Shulin. Melihat tubuhnya berubah menjadi abu, Shulin pada saat ini hanya bisa berteriak dengan penuh kesedihan. Sementara itu di kejauhan, tiga bersaudara juga pada saat ini tampaknya benar-benar ketakutan. Sejak Xiao Yan dan yang lainnya tiba, Tuyan dan yang lainnya berpikir bahwa mereka bukanlah lawan Xiao Yan. Oleh karena itu, setelah perhitungan yang matang, mereka sengaja menggiring Xiao Yan untuk menemukan keberadaan Shulin. Mereka berharap Yang Mulia Shulin akan terbangun dan dengan begitu ia akan bisa mengalahkan Xiao Yan. Namun hasil akhirnya benar-benar zonk. Tuya pada saat ini tampak terlihat panik di matanya dan berkata bahwa ia berpikir teknik aturan luar angkasa dari Yang Mulia Shulin dapat menunda kedatangan bala bantuan. Namun hasil akhirnya mereka pada saat ini benar-benar berakhir dengan kekalahan. Ia benar-benar tidak tahu apa yang pada saat ini harus mereka lakukan. Menanggapi hal tersebut, Tuyan dengan serius pada saat ini segera mulai berbicara. Tuyan berkata sebaiknya mereka pada saat ini menggunakan Dewa Taixu untuk bertahan beberapa saat. Selama mereka bisa bertahan dan ketika bala bantuan datang, barulah mereka akan memiliki sebuah harapan untuk selamat. Pada akhirnya seketika mereka mulai mengendalikan Dewa Taixu yang tersisa yang berjumlah 4 biji. Selanjutnya mereka menyatukan keempat Dewa Taixu ini dan menciptakan perlindungan yang kokoh. Mereka pada saat ini hanya dapat menggunakan pertahanan untuk melihat apakah mereka bisa menahan serangan Xiao Yan dan Xiao Yueli atau tidak. Adapun para prajurit Taixu lainnya yang tidak memiliki jiwa pada saat ini masih terlibat dengan pertempuran ketika berhadapan dengan 50.000 keabadian Dewa Alam Iblis kuno. Sementara itu di sisi lain, setelah membersihkan Shulin, Xiao Yueli bergegas melesat terlebih dahulu dan langsung menuju ke arah tiga bersaudara. Xiao Yueli melambaikan sabit kematian dan tepat di belakangnya tinju yang tertutup lapisan emas dan dengan ukuran yang sangat besar melesat. Tinju ini mengenai beberapa Dewa Taixu secara langsung dan menghancurkan pemblokiran yang mereka bentuk.
Pemblokiran dari Taixu juga pada saat ini benar-benar hancur tanpa peringatan apapun. 3 tuh bersaudara dan beberapa komandan lainnya dari Taixu pada saat ini tampak semakin ketakutan. Bayangan hitam besar menghilang dan sosok Xiaoyan pada saat ini kembali berubah menjadi sosok biasa. Dengan kilatan yang menyambar tubuhnya, Xiaoyan kembali melesatkan tombak bencana yang diisi oleh jantung guntur surgawi penghancur kehampaan. Dalam sekejap mata, tombak melesat dan berhasil menghancurkan beberapa kapal Dewa Taixu. Guntur yang menterus terus di kehampaan juga pada saat ini benar-benar membuat semua orang stagnan. Xiao Yueli pada saat ini kembali memanfaatkan hal tersebut dan bergegas memasuki Dewa Taixu. Selanjutnya ia kembali keluar dengan membawa 2 jiwa ke hadapan Xiaoyan. Xiaoyan segera mengangkat kembali tangannya, mengeluarkan bendera penekan jiwa dan memasukkan jiwa-jiwa tersebut. Xiaoyan dan Xiao Yueli pada saat ini terus-menerus melakukan hal yang sama ke Dewa Taixu yang tersisa. Pada akhirnya 3 tuh bersaudara dengan cepat melarikan diri dari Dewa Taixu dengan tampak memalukan. Semua ini terjadi dengan begitu cepat dan Dewa Taixu mereka bahkan tidak bisa menahan serangan dari Xiaoyan dan Xiao Yueli. Ketiganya pada akhirnya memutuskan untuk kembali menggunakan teknik rahasia mereka seperti sebelumnya. Tubuh mereka seketika menyatu, tetapi semua ini tentu saja jelas sia-sia. Xiaoyan dan Xiao Yueli juga ingin bertarung lebih cepat sekarang dan tidak memberi orang-orang ini kesempatan sama sekali. 3 tuh bersaudara pada akhirnya dengan cepat terluka parah efek dari penggabungan serangan Xiaoyan dan Xiao Yueli. Xiao Yueli pada saat ini segera membawa sabit kematian untuk mengumpulkan jiwa mereka. Namun tepat bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini seberkas cahaya tiba-tiba terjatuh dari langit menembus blokade yang dibentuk oleh Goyan. Melihat hal ini, 3 tuh bersaudara merasa bersemangat karena ini merupakan bala bantuan dari Taixu. Mereka pun berteriak bahwa para semut sensi pada akhirnya akan segera dihabisi. Bala bantuan Taixu pasti akan membayar hal ini 100 kali lipat dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tuya pada saat ini tertawa dengan keras begitu sosoknya selesai berbicara, tetapi pada akhirnya tawa itu tiba-tiba terhenti. Sabit kematian Xiao Yueli melintas dan kelapa Tuya pada saat ini langsung terbang di udara. Tu Sheng pada saat ini melotot dan berusaha untuk menyelamatkan Tuya. Sosoknya pada saat ini melesat, tetapi bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan mengeluarkan Yao Bang yang mengenai Tuya dan Tu Sheng. Keduanya pada saat ini terjatuh dalam kegelapan singkat dan bersama dengan hal tersebut, Xiao Yueli pada saat ini telah menembuskan sabit kematiannya ke tubuh Tu Sheng. Xiao Yueli pun berteriak memerintahkan sabit kematian untuk menarik jiwa mereka. Sementara itu di sisi lain, Tuyan pada saat ini mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dari kegelapan Yao Bang. Begitu ia membuka matanya, ia menemukan bahwa baik Tu Sheng dan Tuya pada saat ini telah mokat. Sekarang hanya ia yang tersisa. Mata Tuyan gemetar dan ia sepertinya tidak memiliki ide untuk melarikan diri. Kegilaan pada akhirnya melonjak di mata Tuyan. Ia menjerit marah ketika berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Selanjutnya sosoknya pada saat ini membesar dengan cepat. Semua metode telah ia gunakan dan semuanya tidak memiliki hasil terkecuali penghancuran diri. Kekuatan penghancuran diri keabadian dewa benar-benar luar binasa. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Tubuh Xiaoyan pada saat ini membengkak menjadi berukuran 10.000 meter. Xiaoyan melesat maju dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menetralisir serangan tersebut. Sebelum tubuh Tuyan bisa hancur dengan sendirinya, kaki kokoh Xiaoyan telah terjatuh dari langit. Tuyan pada saat ini memuntahkan seteguk besar darah menahan tekanan kuat dari serangan Xiaoyan. Namun sesaat kemudian, pada saat ini udara di sekitar tiba-tiba menyusut dan kekuatan penghancuran diri benar-benar terjadi. Seluruh tanah berubah menjadi debu, kehampaan terpelintir dan pecah dan serangan Xiaoyan pada saat ini tampak stagnan.
Meskipun serangan Xiaoyan bisa bertahan untuk waktu singkat, pada saat ini akhirnya dengan gemuruh terus-menerus serangan Xiaoyan benar-benar dihancurkan. Xiaoyan pada saat ini tidak mengelak dan Xiaoyan menggunakan tubuhnya untuk memblokir energi yang kuat di hadapan Xiao Yueli. Kekuatan penghancuran diri ini semuanya benar-benar tercurah ke tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan pada saat ini tidak bisa dikenali dan Xiaoyan benar-benar tampak tidak memiliki daging dan tulang. Namun meskipun begitu, dengan Xiaoyan yang memiliki tubuh dewa asli, luka ini bukanlah apa-apa. Dalam sekejap mata, kulit dan daging Xiaoyan yang meledak dipenuhi kabut putih dan mulai pulih dengan kecepatan yang mengharukan. Segera setelah itu tubuh fisik Xiaoyan dengan cepat kembali normal dan Xiaoyan mengangkat kelapanya menatap ke arah langit. Beberapa kapal Dewa Taixu perlahan mendarat dan bala bantuan Taixu telah tiba. Garis-garis merah seketika muncul di langit menutupi seluruh bintang Hongmeng dan ini sama persis seperti metode sebelumnya. Garis-garis ini seketika membentuk segel terlebih dahulu seolah-olah para prajurit Taixu yakin mereka pasti akan menang. Kepercayaan diri seperti ini pasti datang dari pembantaian bintang dan alam sensi yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan Taixu berulang-ulang kali. Beberapa kapal Dewa Taixu tiba-tiba terbuka dan sejumlah besar prajurit Taixu keluar darinya. Sebelumnya, jutaan prajurit Taixu tidak memiliki waktu untuk menghabisi kelompok Xiaoyan. Tetapi sekarang jumlah mereka terus-menerus berdatangan dan menjadi semakin banyak. Bahkan jika 50.000 keabadian dewa di pihak Xiaoyan memiliki kekuatan yang kuat, dengan jumlah yang terus-menerus bertambah, mereka akan segera menjadi lemah. Terlebih lagi dengan Void God Armor dan seni bela diri terlarang, sejumlah besar prajurit Taixu pada saat ini benar-benar tampak merepotkan. Peningkatan jumlah yang tiba-tiba ini membuat 50.000 keabadian dewa dari alam iblis keabadian kuno baru merasakan tekanan untuk pertama kalinya dalam pertempuran di Shenxi. Di sisi lain, Xiao Yueli pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka harus pergi atau terus melakukan pertempuran. Xiaoyan menoleh ke arah Xiao Yueli dan tidak ada rasa takut di mata Xiao Yueli. Ia adalah ratu dunia bawah dan bagaimana mungkin ia bisa takut? Cabit kematian di tangannya juga belum menghilangkan rasa hausnya dan ingin menghabisi lebih banyak prajurit Taixu. Xiaoyan memandangi Xiao Yueli dan dapat melihat bahwa Xiao Yueli telah lama menekan niat membunuhnya. Ia selama ini terus-menerus patuh dan terus berdiam diri tanpa mengambil tindakan di dunia bawah. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Xiao Yueli apa yang pada saat ini diinginkan oleh Xiao Yueli. Xiao Yueli berkata bahwa ia ingin menghabisi mereka semua. Selama ayah pergi, Taixu tidak melepaskan tangisan jiwa-jiwa dari makhluk yang mokat di seluruh sensi yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, mereka harus membayar harga ini dengan darah mereka. Kemarahan Xiao Yueli terlihat menjadi semakin kuat ketika ia selesai berbicara. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merenungkan apa yang harus mereka lakukan. Bala bantuan Taixu mungkin muncul dengan makhluk yang lebih kuat daripada Yang Mulia Shulin. Yang Mulia Shulin juga adalah yang mulia dari Taixu dan tentu saja pasti mereka akan mengirimkan orang yang lebih kuat. Yang Mulia Shulin adalah keabadian dewa langkah ketiga. Tentu saja orang yang lebih kuat ini juga pasti akan berada di atas langkah ketiga keabadian dewa. Kekuatan para prajurit Taixu ini dapat dikatakan tidak sesederhana itu. Jika pertempuran berlanjut dan setelah sepenuhnya mereka dikepung dan ditekan oleh Taixu, maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Pikiran Xiaoyan terus-menerus berputar-putar di benaknya, tetapi pada saat ini Xiaoyan merasakan kemarahan di dalam tubuhnya. Telapak tangan Xiaoyan pada saat ini menggenggam pedang berat misterius. Xiaoyan terus-menerus mengerahkan kekuatannya sambil terus merenung, dan jika Xiaoyan tidak melanjutkan pertempuran, Xiaoyan tidak akan bisa menghabisi banyak prajurit Taixu yang baru saja muncul. Xiaoyan pada akhirnya segera mengibaskan Goyan dari jubah lengan bajunya dan bertanya bisakah Goyan mengatur formasi bergerak. Goyan pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan.
Apakah Xiaoyan ingin memindahkan sejumlah orang, dan jika jumlah orangnya banyak maka formasinya akan memakan waktu? Dengan tegas Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan ingin memindahkan 50.000 orang. Goyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa jika seperti itu maka hal ini akan mengkonsumsi energi dalam jumlah besar. Xiaoyan sedikit mengangguk dan berkata kepada Goyan agar ia segera menyelesaikannya. Begitu selesai berbicara, sosok Xiaoyan berubah menjadi kilatan cahaya dan bergegas menuju ke arah para prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan seketika terjadi dengan guntur Xiaoyan yang diaktifkan ke tingkat ekstrim. Selanjutnya jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di tengah-tengah pertempuran. Jantung guntur surgawi penghancur kehampaan dikombinasikan dengan tombak bencana dan dapat menembus point guard armor mereka. Ditambah dengan kecepatan jantung guntur ekstrim, Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghancurkan banyak para prajurit Taiksu. Sementara itu di kapal Dewa Taiksu di tengah ada beberapa sosok yang tampak terlihat berdiri. Mereka memandang ke bawah menyaksikan pertempuran yang dipenuhi dengan kemelut. Salah seorang pria tampak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya mengenakan armor besi yang sangat indah. Matanya terlihat acuh tak acuh dan ia segera mulai berbicara dengan suara yang dalam. Sosoknya berkata, bukankah ada 3 bersaudara Tu dan Yang Mulia Sulin yang duduk sebagai pemimpin di bintang Hongbang? Menanggapi hal tersebut, salah seorang prajurit segera menangkupkan tangannya kepada Yang Mulia yang bernama Su Chao. Ia menjelaskan bahwa mereka semua telah terbunuh dalam medan pertempuran. Yang Mulia Su Chao sedikit terkejut sebelum akhirnya bertanya apakah itu memang benar. Si prajurit pun mengangguk dan kembali menjelaskan bahwa Yang Mulia Sulin juga benar-benar telah mokat. Sosok tersebut seketika memegangi dahinya dan tampak sedang berpikir. Selanjutnya ia bergumam bahwa Sulin seharusnya adalah saudaranya. Namun meskipun begitu, ia tidak ingat siapakah ibu kandungnya. Sesaat kemudian ia menghela nafas dan berkata bahwa sebaiknya ia melupakan hal ini. Mereka semua adalah selir dan mereka akan mokat ketika waktunya tiba. Selanjutnya ia menatap kembali ke arena pertempuran dan berkata bahwa orang-orang ini semuanya adalah keabadian dewa. Dari manakah datangnya kekuatan ini? Mereka tidak terlihat seperti kekuatan yang berasal dari alam dewa kuno. Setelah Yang Mulia Ratu ditangkap, sepertinya alam dewa kuno juga telah lama bubar dari Sensi. Menanggapi hal tersebut, sosok prajurit di hadapannya segera berkata bahwa identitas mereka sangat aneh. Mereka tidak dapat ditentukan secara akurat dari informasi yang telah mereka peroleh. Hanya satu informasi yang jelas, yakni mengenai wanita yang mengenakan sabit di dalam pertempuran. Ia adalah Ratu Dunia Bawah yang bernama Xiao Yueli. Mendengar hal ini, mata dari Su Chao pada saat ini sedikit menyipit. Sosoknya lanjut bergumam, ternyata makhluk seperti itu juga telah muncul. Bagi Sensi, sosok Ratu Dunia Bawah ini sangat penting. Jika orang ini dihabisi, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menembus penghalang besar dunia bawah. Dengan begitu, maka para prajurit Taiksu akan bisa menerobos masuk dan mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Apakah mereka telah mengetahui informasi mengenai kekuatan dari Ratu Dunia Bawah ini? Prajurit itu pun menjelaskan bahwa ia mendengar sosok ini adalah keabadian dewa tingkat 2. Tetapi bagaimanapun ia adalah Ratu Dunia Bawah. Kekuatannya tidak dapat diprediksi dengan akurat karena ia juga telah mendengar bahwa ketika sosok ini berada di tingkat keabadian kaisar, ia dapat menghabisi sesosok di keabadian para dewa. Ini merupakan keberadaan yang sangat kuat dan Yang Mulia pasti harus berhati-hati. Mata Su Chao pada saat ini sedikit berkilat dan sosoknya menganggukkan kelapa. Sosoknya berkata, jika begitu permasalahannya, maka sesungguhnya ini merupakan kesempatan sempurna baginya. Dengan menghabisi Sulin, seharusnya energi dari orang ini juga telah berkurang. Ia akan menunggu para prajurit Taiksu mengkonsumsi energinya lebih lanjut sebelum ia mengambil tindakan. Mata Su Chao pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh ketika ia menatap ke arah Xiao Yueli di kejauhan.
Xiao Yueli juga sepertinya merasakan sesuatu dan sosoknya menatap ke arah sosok Su Chao. Kedua belah pasang mata pada saat ini sama-sama bertemu dan meskipun jaraknya jauh, mata kedua belah pihak pada saat ini tampak membara. Xiao Yueli juga dipenuhi dengan niat membunuh dan sabit kematian pada saat ini masih terus-menerus diayunkan Xiao Yueli. Xiao Yueli juga pada saat ini bergumam bahwa ia akan mencungkil mata sosok tersebut dan memberikannya kepada anjing neraka. Begitu anjing neraka mendengar hal ini, sosoknya menjadi semakin bersemangat dan sosoknya terus-menerus melesat menghabisi banyak prajurit Taixu. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini kembali berkomunikasi dengan Xiaoyan melalui transmisi jiwa. Xiao Yueli berkata bahwa jika dilihat-lihat dari fluktuasi energinya, kekuatan orang yang pada saat ini memimpin seharusnya di atas Yang Mulia Sulin. Namun ayah jangan khawatir karena jika Xiao Yueli membuka segel perban miliknya, tidak akan sulit baginya untuk menghabisi sosok tersebut. Xiaoyan seketika menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa mereka harus tetap bekerja sama. Mereka harus bergabung untuk menghabisinya dan mengurangi konsumsi sebanyak mungkin. Mereka tidak tahu berapa banyak pertempuran yang akan mereka hadapi di masa depan. Oleh karena itu mereka harus membuat persiapan. Xiao Yueli pun mengangguk dan setelah mendengar hal ini perlahan-lahan sosoknya menjadi semakin tenang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan berpikir bahwa hal ini benar-benar sangat aneh. Xiaoyan bergumam bahwa secara logika yang mereka habisi sebelumnya adalah Yang Mulia dari Taixu. Statusnya seharusnya sangat tinggi, tetapi sepertinya tidak ada pengikut yang kuat yang berada di sekitarnya. Bisa disebut dengan Yang Mulia, seharusnya ia menjadi salah satu anak pemegang tahta dari Taixu. Xiaoyan bergelut dengan pemikirannya ini sebelum akhirnya Xiaoyan mengabaikannya dan Xiaoyan kembali fokus pada pertempuran. Sementara itu di kejauhan pada saat ini Su Chao dengan lembut seketika mengangkat tangannya. Pedang pengejar jiwa miliknya terkondensasi di hadapannya dan sosoknya segera mulai kembali berbicara. Su Chao berkata sebaiknya mereka pergi dan menahan orang-orang ini terlebih dahulu. Semua orang akan diberikan hadiah pedang ini selama mereka bisa menahan orang-orang ini. Pedang ini telah dimaksimalkan dan hanya ia yang bisa melakukan hal tersebut. Pedang ini telah mengorbankan dan memurnikan jiwa dari setiap sosok yang merupakan sosok-sosok pilihan. Dengan pemilihan yang cermat, seharusnya pedang ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Begitu perkataan dari Su Chao terdengar, pada saat ini sosok-sosok yang berada di sekitarnya bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan Xiao Yueli. Salah satu sosok memegang tombak di tangannya dan ia menuangkan kekuatan keabadian ke dalamnya dan seketika memutar tombak tersebut. Selanjutnya ia melemparkannya dengan keras ke arah Xiao Yueli. Ada juga sesosok tubuh yang memegang busur hitam di tangannya dan anak panahnya pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiao Yueli. Ada juga sosok yang bertubuh kekar dan sekilas tampak seperti seorang praktisi fisik. Ia menggunakan tali merah di antara keningnya dan tubuh bagian atasnya tampak terlihat telanjang. Jika dilihat lebih dekat, ia tampak sama persis dengan Xiaoyan dan memiliki simbol bintang di antara alisnya yang berkedip. Ia adalah satu-satunya sosok yang tidak mengenakan Void God Armor, seolah-olah ia tampak percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Sosoknya pada saat ini mengayunkan tinju dan memukulnya ke arah Xiao Yueli dengan sangat keras. Ketiganya pada saat ini tampaknya benar-benar berpikir bahwa Xiao Yueli adalah sosok terkuat dan merupakan pemimpin dari pergerakan ini. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini segera menyeret sabit kematian di tangannya dan menghadapi musuh yang datang sekaligus. Dengan acuh tak acuh Xiao Yueli berteriak ketika membuka alam dewa kematian miliknya. Xiao Yueli pada saat ini bergumam bahwa ia adalah ratu dunia bawah. Ia bertanggung jawab atas reinkarnasi dan bertanggung jawab atas hidup dan mati. Ia pada saat ini memerintahkan puluhan ribu makhluk yang telah mokat di dalam pertempuran di bintang Hongmeng untuk kembali bertempur. Seluruh bintang Hongmeng seketika menimbulkan suara gemuruh yang sangat keras. Jiwa-jiwa yang mokat akibat ketidakadilan pada saat ini bangkit, begitu juga dengan banyak kerangka yang melonjak.
Hantu yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Mereka seketika berkerumun dengan sangat cepat dan tidak mungkin untuk menentukan jumlah spesifiknya. Pasukan kerangka ini seperti gelombang besar bergulung dari kejauhan dan tampak mengejutkan. Jutaan prajurit Taiksu tidak layak disebutkan di depan mereka dalam hal jumlah. Mereka pada akhirnya segera terjun ke dalam pertempuran dan pertempuran pada saat ini menjadi semakin menegangkan. Namun meskipun begitu, di mata Su Chao, jiwa-jiwa yang dirugikan di sekitar Xiao Yueli ini merupakan objek yang sempurna baginya untuk menyempurnakan pedang miliknya. Matanya tampak bersinar dengan kegembiraan. Ia pada saat ini benar-benar tampak semakin bersemangat untuk bisa berhadapan dengan sosok Xiao Yueli.